di sini kami akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan di dalam proyek ini. Yang pertama, di sini ada kabel jumper dengan konfigurasi male to female atau jantan ke betina. Kabel ini berfungsi sebagai penghubung antara modul ESP32 dan berbagai sensor. Ujung konektor male atau pin jantan ditancapkan ke papan breadboard atau modul sensor, sementara ujung konektor female atau soket betina dihubungkan langsung ke pin-pin pada modul ESP32. Dalam proyek ini, kabel jumper male to female digunakan untuk menghubungkan modul ESP32 ke sensor shock atau getar dan juga ke passive buzzer. Selanjutnya ada kabel jumper male to male atau jantan ke jantan. Kabel ini pada dasarnya merupakan kawat penghubung yang memiliki konektor male di kedua ujungnya. Fungsinya adalah untuk merangkai sirkuit pada papan breadboard seperti menghubungkan jalur daya atau VCC dan ground dari ESP32 ke jalur positif dan negatif pada breadboard. Selain itu, kabel ini juga digunakan untuk menyambungkan modul sensor mini read atau sensor magnet dan sensor fotoresistor atau sensor cahaya ke rangkaian pada breadboard. Komponen berikutnya adalah sensor magnet atau mini read dengan seri KY021. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan magnet. Sensor akan berubah statusnya ketika magnet didekatkan atau dijauhkan, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi apakah suatu laci dalam keadaan tertutup rapat atau tidak. Kemudian di sini terdapat sensor cahaya yang berupa fotoresistor dengan seri KY018. Komponen ini memiliki hambatan yang berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima sensornya. Dalam konteks proyek ini, sensor ini berperan untuk mendeteksi kondisi gelap dan terang di dalam laci yang dapat mengindikasikan apakah laci tersebut sedang terbuka atau tertutup, dengan terbuka ketika terang, lalu tertutup ketika gelap. Berikutnya di sini ada sensor getar atau vibration sensor seri KY002. Sensor ini dirancang untuk mendeteksi getaran, guncangan, atau benturan. Fungsinya dalam sistem ini adalah untuk mengidentifikasi adanya upaya pembukaan paksa atau gangguan fisik yang tidak wajar pada laci. Yang berikutnya ini adalah passive buzzer seri KY006. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara. Buzzer ini akan diaktifkan untuk membunyikan alarm ketika sistem mendeteksi suatu kejadian yang mencurigakan, seperti getaran hebat dari sensor getar yang mengindikasikan pembukaan paksa. Nah, yang berikutnya di sini adalah papan breadboard. Papan ini berfungsi untuk memudahkan penyambungan antara modul ESP32 dan berbagai sensor tanpa memerlukan proses penyolderan. Selain menjadi tempat untuk menancapkan modul, breadboard juga berperan dalam menyalurkan jalur catu daya atau VCC dan ground dari ESP32 ke semua sensor yang terpasang. Dan yang terakhir adalah kabel micro USB ke USB Type A, digunakan sebagai kabel penghubung untuk menyalurkan daya dan untuk komunikasi pemrograman antara komputer atau host dan modul ESP32. Oke, jadi kita akan coba untuk merangkai dan merakit dari alat dan bahan-bahannya untuk menjadi jadi hasilan jadi gitu. Pertama-tama untuk sensornya itu yang sensor magnet saya coba tancapkan dulu ke breadboardnya seperti ini. Dia ada di belakang, di bawah dari breadboardnya. Lalu yang sensor yang kedua saya tancapkan ini di sini itu di breadboardnya adalah sensor
cahaya, sensor fotoresistor. Saya tasungkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sensor yang ini, sensor shock dan sensor passive buzzer saya taruh di tempat yang terpisah. Saya sambungi menggunakan kabel male to female atau jantan ke betina. Nah, kemudian setelah ini saya coba menyambungkan antara SP32 dengan kedua sensor ini menggunakan kabel jantan ke jantan atau male to male. Oh ya, ini tadi saya lupa bilang, ini untuk kabelnya itu dia ada sebanyak 8 buah. Jadi 3 untuk satu sensor ini, 3 satu sensor ini, 3 untuk sensor ini, dan 2 menghubungkan 3V3 dan ground untuk dialirkan ke baris positif dan negatif ini. Oke. Ini saya sambungkan dulu untuk VCC dan ground. Saya menggunakan kabel putih dan hitam untuk kabel putih untuk 3V3-nya dan ground untuk kabel hitam. Sambungkan ke sini. Seperti ini. Kemudian saya sambungkan untuk kedua sensor ini. Oke, di sini untuk pin data-datanya, untuk pin yang magnet itu ada di pin 23 yang ada di sini. Sebentar. Di pin 23. Dia ada di sini di D23. Kemudian untuk yang sensor cahaya dia itu ada di pin D4. Nah, untuk pin yang buzzer dia itu di pin yang D5 yang di sini. Yang di sini. Untuk yang pin untuk yang getar atau pin shock modulnya dia itu di pin 22 pas di sebelah 23 di sini. Nah, oke. Langsung aja saya rakit untuk kabelannya. Karena ini VCC dan ground yang dari SP3 itu tersambung ke baris positif negatif, jadi saya hubungkan saja ke sini untuk VCC dan groundnya. Oh, ini salah. Nah, saya buatkan juga untuk saya sambungkan juga untuk sensor fotoresistornya. Tadi di pin cahaya itu di 4.
Seperti di sini. Sini. Dan jika sudah terpasang seperti ini, tinggal saya hubungkan untuk sensor shock dan sensor passive buzzer ya, menggunakan kabel male to female atau jantan ke betina. Saya coba tancapkan untuk pin-pinnya jadi sensor ini. Nah, untuk datanya ini saya hubungkan ke jadi itu pin getar di 22 di sini. Ada ini. Di sini dia. Di sebelahnya. Nah, di sini pas. Itu untuk datanya. Untuk dayanya positif dan negatifnya di sini. Ya, seperti ini. Dan terakhir untuk sensor ini, sensor passive buzzer. Nah, ya, sudah terpasang. Terus saya pasangkan ke pin untuk data buzzernya ke pin 5. Yang ada di sini. Sini. Positif negatifnya di sini juga di atas. Tadi juga saya coba untuk yang arus itu yang di sini, cuman entah kenapa saya coba di sini dia gak nyampe kayak error gitu sensornya. Jadi
mungkin dayanya itu kurang kuat. Nah, seperti ini sudah tersambung untuk setiap sensornya itu. Pinnya juga pas sudah di situ untuk pinnya. Dan saya hubungkan yang kabel datanya ini, dia ada di port di SP32. Nah, seperti ini. Ini nanti ini untuk untuk USB-A-nya bakalan disambungkan ke laptop dan dikonekkan ke Arduino IDE. Nah, untuk di sini saya akan coba sambungkan ke laptop ESP32-nya. Nah, ketika saya coba kayak gini, oke, jadi seperti ini kalau misalnya sudah hubungkan dengan Arduino IDE. Nah, di sini ya caranya itu untuk sensor magnet ini dia itu sebagai kalau misalnya di laci, kalau misalnya tertempel dengan magnet, artinya itu dia tertutup status lacinya, berarti tidak terbuka. Nah, untuk yang sensor saya ini, kalau misalnya kita tutup seperti ini, artinya lacinya itu kan di dalam lacinya itu dalam kondisi gelap cahayanya, tidak masuk cahaya, dia dinyatakan gelap. Nah, di sini ya sebagai pemicu kalau misalnya ada suatu paksaan, jadi kalau misalnya diketok seperti ini akan hidup buzzernya ini. Nah, kita ketok sekali lagi ini, ketok seperti ini. Nah, maka buzzernya di sini akan hidup ya, akan berbunyi nyaring, tapi tidak terlalu nyaring. Nah, kita coba untuk dari dasarnya saya jelaskan untuk codingan di Arduino IDE dan Blink konsolnya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sirus Daniel Holongan Nababan yang ingin menjelaskan bentuk codingan yang kami buat secara singkat untuk codingan mini reset yang telah kami buat bersama kelompok-kelompok kami. Baik, ini adalah bentuk dari konversi billing yang telah kami buat. Ada template ID, ada template name, dan ada template token. Kami ngambil dari Blink. Dari hasil device, dari file info yang telah kami buat bersama kelompok kami, ada file info, ada file hardware info. Ini bentuk template yang untuk di bagian atas yang tadi yang telah kita buat, yang bagian template ID, template name, template token, yang ini. Oke, setelah itu kita masuk ke router, yang dimana kita kredensial wifi dari router atas Mister sebagai password. Yang ini telah kita pakai wifi yang kita gunakan sekarang. Oke, setelah itu kita masuk ke pengaturan pin. Ini adalah pengaturan pin yang kami gunakan untuk menandai sensor-sensor dari keempat sensor yang kami gunakan. Yang pertama itu sensor pin magnet 23 yang terhubung di SP32. Yang ini sebagai sensor magnet, dan pin cahaya pin 4 sensor cahaya, dan pin buzzer
di pin 5 sebagai output alarm dan pin getar di pin 22 sebagai sensor. Setelah itu kita masuk ke bagian buzzernya. Kami membuat ke 3000 alarm tone-nya biar terdeteksi cepat lambatnya gitu kawan-kawan. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian string, persiapan data teks. Yang ini di sini kan ada file magnet yang ini sebagai tertutup, dan ini juga ada getaran. Di sini maksudnya gini kawan-kawan, kalau low itu untuk tertutup gitu, lacinya tertutup, dan else itu terbuka. Maksudnya dimana file magnet itu low, contohnya kalau dia low dia tertutup, dan sebaliknya juga gitu kan kawan. Jika dia tidak low maka akan terbuka. Setelah itu kita masuk ke tes cahaya di bagian high, dimana teks cahaya gelap, dan gitu juga seterusnya. Oke, setelah itu kita masuk ke jumlah getaran, yang dimana jumlah getaran itu alarm aktif atau true, dan teks akses dipaksa, dan akses normal milik pemilik, yang dimana kalau normal itu tidak dipaksa gitu, ada getaran atau hentakan yang dipaksa membuka kuncinya, maka itu menandakan hak pemilik dari yang punya laci tersebut, dan apabila diam itu tandanya laci tersebut tidak diapa-apain, gitu juga seterusnya. Baik, kita masuk ke blink, yang kita konversi ke blink dari semua data ke blink konsol. Baik, ini ada beberapa blink yang kami buat. Kami ada 5 V5 sampai V5, dan begitu juga dengan fungsi stop, yang dimana pin magnet sebagai input dan pull up untuk membuka laci tersebut. Misalnya kalau di pin magnet itu, apabila pin magnetnya itu dibuka maka kan terbuka. Pin magnetnya menandakan di hasil projectnya itu terbuka. Ya, mungkin itu aja untuk codingannya. Di sini langsung aja ke Blink. Nah, di sini tuh device-nya itu namanya itu Smart Desk. Nah, di sini tampilannya itu ada namanya status laci, itu untuk dari datanya diambil dari sensor magnet. Nah, untuk kondisi cahaya diambil dari sensor fotoresistor. Lalu pemicu alarm itu dari sensor buzzer, pasti buzzer. Level getarannya itu dari level dari sensor shock, dan akses teridentifikasi atau status ini ya, status bagaimana lacinya itu, keadaannya itu diam atau paksa atau pemilik gitu. Nah, langsung saja saya coba untuk ininya, demonya. Di sini kalau misalnya saya coba lepas dari magnetnya, di sini dan saya tutup dan saya taruh cahaya di sini, makanya hasilnya itu terang atau akses normal. Jadi sebagai pemilik gitu. Nah, jika saya coba buka, dan mungkin kalau ada ditarik paksa itu kayak ada seperti ada apa ya, benturan gitu terhadap dari sensor getarannya, maka memicu alarmnya itu akan hidup, alarmnya akan hidup dan level getarannya itu naik gitu. Dan akses teridentifikasinya itu
eh, dari pemilik ke akses paksa dan level getarannya juga akan naik. Saya atur untuk alarmnya itu sebanyak 5 detik. eh, jadi tidak terlalu lama. Nah, mungkin untuk Blink, berdasarkan Blink, eh, web dashboard yang tadi Blink dan coding yang tadi Arduino IDE, mungkin sampai segitu aja. eh jadi lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.